kita mau coba bikin program kecil. Program dulu, kita bikin ada gambar-gambar, gambar gunting, kemudian ditampilkan, kita suruh ngomong. Kita ngomong nanti akan direkam. Kita ngomong gunting, ya. Kalau nanti sudah oke, dia akan rekam dan dia tulis sukses. Berarti apa yang kita sebutkan sudah terekam dengan baik, ya. Kemudian dia tunggu sebentar, gambar batu, kemudian kita sebut juga batu gitu, maka dia akan rekam. Kalau misalnya kurang jelas, ya, ini jangan lupa ini mikrofonnya tuh ada yang di kiri bawah kamera, ya. Ini contoh ya. Ya, ini saya mau, ini contohnya. Ya, jadi kita bisa langsung program aja, ya. Oke, sorry. Ini kalau kita mau jalankan, kita boleh langsung tekan execute, ya. Begitu dia akan jalankan, ya, dia boot ulang, kemudian dia akan siap. Gunting, batu, kertas. Nah, tadi sudah siap. Yang pertama itu rupanya dia belum siap, saya sudah ngomong, ya. Tapi sekarang sudah terekam tiga-tiganya, kita tinggal coba bagaimana kita merecognize dengan program untuk recognize-nya. Oke, jadi tadi kita sudah coba, kita bikin programnya seperti ini. Saya ulang lagi, ya. Jadi program ini pertama dia menggambar gunting, ya, menggambar gunting. Kemudian kita diminta, dia akan merekam kalau kita, jadi dia otomatis kalau kita ngomong cukup keras, maka dia akan terekam. Rekam itu kita kasih nama gunting. Kalau gambar gunting ini dia sudah sediakan, jadi supaya kita nggak repot, kita bisa langsung tampilkan gunting gitu, ya. Nah, kemudian dia begitu suaranya sudah terekam, maka dia akan clear LCD-nya. Jadi dibikin kosong, bersihkan. Kemudian dia tulis sukses. Ya, tujuannya buat apa? Supaya kita tahu bahwa yang kita sebutkan itu sudah terekam dengan baik. Kalau misalnya masih belum muncul, mungkin macam-macam. Bisa suara kita kurang keras atau terlalu jauh, ya. Ini ada mikrofon di kalau kita lihat di ini, ya. Ini adalah mikrofonnya. Jadi boleh ngomongnya agak dekat, tapi jangan terlalu dekat juga, ya. Nah, kemudian kalau sudah sukses, dia akan keluarkan gambar batu, ya. Kalau keluar gambar batu, kemudian nanti dia minta kita ngomong batu. Nah, setelah kita ngomong batu, maka kalau sukses dia akan rekam juga. Terekam, kalau sudah terekam, selanjutnya akan digambar kertas. Oke, ya. Ini kalau kita coba, kita tinggal tekan execute, maka dia akan running, dia program ke sini. Kita lihat. Dia lagi gunting, batu, kertas, ya. Nah,
Berarti kita sudah sukses merekam kata gunting, batu, dan kertas. Silakan. Kalau sudah, berikutnya kita mau bikin program untuk ngetesnya, ya. Program buat ngetesnya mirip sekali, ya. Jadi pertama dia akan gambar, kita sebutkan apa yang mau kita tampilkan, ya. Kemudian kita bikin threshold-nya low. Artinya apa? Dia akan mendeteksi suara yang lemah. Tapi kalau misalnya di tempat ibu bapak berisik, ya, mungkin bisa dibikin medium. Atau kalau berisik sekali kita bikin high. Konsekuensinya apa? Kalau dia threshold-nya high, ya, berarti kita ngomongnya threshold ini berarti kita harus ngomongnya lebih keras. Jadi kalau kita bikin threshold-nya high, suara pelan pun dia akan kedeteksi gitu. Ya, saya di sini bikin low aja supaya ini ada truk lewat nggak kedengeran di sini. Sama kayak sound yang saya pakai buat Zoom ini, kalau ada suara noise nggak begitu terdengar karena saya bikin threshold-nya tuh saya bikin cukup tinggi. Ya, saya demokan ya. Jadi kalau ini sekarang saya jalankan. Tadi kan saya sudah rekam gunting, kertas, sama batu. Nah, sekarang saya tinggal ngomong. Bentar, dia masih inisialisasi. Kalau saya ngomong, dia nggak kenal. Oh, itu karena saya ngomong, dia kalau dia nggak ngerti, dia akan deteksi macam-macam gitu ya. Sekarang saya ngomong misalnya gunting, bandel ya. Kertas, batu, kertas, gunting, batu, ya. Nah, nanti kita bisa program ini untuk macam-macam, ya. Jadi saya bisa bikin misalnya kalau batu maka dia akan berbuat sesuatu. Coba kalau sekarang saya threshold-nya saya bikin high supaya ekstrim dulu ya. Apa bedanya low sama high? Nah, bagusnya kalau threshold-nya high, itu kalau saya ngomong-ngomong dia nggak dengar. Ya, saya mesti ngomong yang keras sekali. Jadi sekarang kalau saya bilang gunting, baru dia saya ngomongnya harus keras. Kalau saya ngomong gini dia nggak dengar. Karena apa? Dia kalau kita ngomongnya cukup keras, high, baru dia deteksi. Tapi kalau tadi kan saya lagi ngomong gini, kadang-kadang dia berubah sendiri. Ya, kalau sekarang saya mau perintah dia ngomongnya harus keras. Kertas, batu. Kalau saya ngomong gunting, nggak dengar dia. Gunting. Nah, mesti keras. Karena apa? Saya bikin threshold-nya high. Jadi kalau tempat ibu bapak ini agak rame, bisa dibikin threshold-nya lebih high. Tapi kalau saya bikin threshold-nya low, itu saya ngomong bisa kedengaran dia dan dia bisa, karena dia diajarin cuma 3 kata, kalau dengar kata-kata lain dia bisa ngaco, bisa sembarangan. Ya, jadi yang pertama tadi itu adalah yang saya sudah ini buat rekam ini, ya. Ini sebenarnya kalau ini asal salah satu, ya, kemudian ini yang lainnya tinggal diulang aja. Cuma kayak ini ya, LCD draw picture, dia gambar gunting, di sini dia berikutnya adalah gambar batu, berikutnya adalah gambar kertas. Nah, ini gambar yang sudah disediakan oleh si Gigonya, jadi kita nggak usah gambar lagi, tapi kalau mau gambar sendiri boleh, ya.
kemudian kita rekam suara, rekaman ini jadi nomor 1 namanya gunting, gitu kan. Terus rekam nomor 2 batu, rekam nomor 3 kertas. Kemudian kita kalau udah terekam maka dia hapus layarnya, dia tulis sukses, ya. Itu tujuannya supaya kita tahu bahwa suara kita sudah terekam, gitu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah ini, ya. Ini adalah dia pertama cuma tulis aja supaya kita tahu bahwa programnya sudah jalan. Kemudian dia set threshold-nya high atau low, ya. Kalau mau bagus bikin high saja supaya jangan kena noise. Kemudian kalau dengar kata gunting maka gambar gunting. Kalau dengar kata batu maka gambar batu. Kalau dengar kata kertas maka gambar kertas, gitu ya. Ini diulang terus. Nah, Pak Willy tanya, apa gunanya X dan Y ini? Kalau saya sebenarnya bisa ngasih tahu, tapi usul saya dicoba aja, Pak. Jadi coba ganti, misalnya tadinya 80 ganti jadi misalnya 30. Apa yang terjadi? Kita akan coba cara belajarnya ini yang katanya apa ya? Salah satu prinsip, jadi nanti kita dengan program ini sebenarnya kalau nanti buat belajar, kita kasih apa namanya contohnya. Kemudian kayak tadi, kalau ada siswa yang nanya, Pak, justru kita kalau nggak ada yang nanya kita pancing-pancing. Itu kayak tadi Pak Willy, X dan Y itu buat apa? Kita bilang coba aja. Jadi mereka itu tahu dari menemukan sendiri gitu. Jadi bukan cuma apa namanya dikasih tahu, tapi mereka menemukan sendiri. Karena dengan mereka menemukan sendiri itu akan jauh lebih bagus daripada sekedar cuma dikasih tahu, ya. Mereka akan ngerti. Nah, nanti kita kasih tantangan. Oh, ini kan apa namanya suit yang pakai gunting, batu sama kertas ini kan import, gitu kan. Kita punya yang lebih ini, yang lebih tradisional, yaitu kita punya apa? Ini apa ya? Kita kan biasa pakai telunjuk, jempol, sama kelingking, ya. Telunjuk ini buat orang, ya, kalau nggak salah. Jempol ini gajah, kelingking ini semut. Jadi semut menang dari apa? Gajah, karena bisa masuk ke kuping gajah. Gajah bisa nginjak orang, orang bisa nginjak semut, gitu, ya. Jadi boleh coba gantinya pakai apa? Gajah, semut, sama kata-katanya. Kalau gambarnya nggak diganti nggak apa-apa, kita coba aja kata-katanya diganti, mestinya nggak masalah, gitu ya. Jadi pertama, kalau mau coba tadi baterainya hidup atau enggak, berfungsi atau enggak, ini jangan disambung ke komputer, ya. Kemudian kita colok, jadi sambungkan kabelnya ke dari power bank ini, dari baterai, sambungkan ke control box, ya. Kemudian ini nanti bisa kita hidupkan tanpa sambung ke komputer kabelnya. Maka dia akan hidup. Kita lihat si ininya ada indikatornya di sini, ya. Dia akan hidup. Kalau sudah hidup berarti baterainya sudah berfungsi dengan benar. Ya. Nah, program tadi itu membutuhkan apa micro SD, ya. Jadi kita perlu rekam dulu ke micro SD. Jadi ini yang saya mau tunjukkan bahwa tanpa ini saya nggak sambung ke komputer, ya. Tanpa saya sambung ke komputer, ini saya bisa jalankan tanpa disambung pakai kabel, ya. Caranya gimana? Ya, tadi asal nyambung ke WiFi, ya. Maka begitu jalankan yang tadi, ya, misalnya program yang tadi rekam, saya bikinnya
Oh, kalau udah bikin capek-capek ya, ini programnya bisa di ekspor, disimpan, ya, disimpan, nanti bisa di rename. Nah, kalau ini kita jalankan, maka dia akan minta kita ngomong lagi. Ini saya ulang lagi yang tadi, gunting, batu, kertas. Kemudian saya ganti programnya sama yang tadi. Program ini saya jalankan lagi. Apa? Kertas. Benar sekarang. Gunting. Gunting.